الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وقرب وعزم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا علم أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة وحضور 1000 جنازة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena dengan ketiga nikmat ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menghendaki dan mengizinkan kita hadir di rumahnya dalam rangka menjalankan perintahnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. Begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini, jam ini, mereka masih sibuk di pasar, di jalanan, sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan bisnisnya, sibuk dengan urusan dagangnya. Oleh karenanya ibadah Allah, wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Karena bersyukur ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ibadah Allah, bersyukur tanda iman kepada Allah, dan bersyukur si orang yang berilmu, karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Ibadah Allah, sebagaimana kita sudah paham, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Ilmu apa yang dimaksud ibadah Allah? Yaitu ilmu agama, ilmu sholat, puasa, zakat, haji, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu-ilmu yang berkaitan yang sedang kita jalani. Seperti seorang pedagang, ketika dia berdagang, wajib dia mempelajari ilmu tentang berdagang. Seorang politikus, ketika dia terjun ke dunia politik, wajib dia mempelajari bagaimana Islam mengajarkan tentang politik kepada Allah. Dan semua ilmu-ilmu lainnya yang wajib kita pelajari. Namun sayang, beribu sayang, kita hanya fokus dengan urusan dunia. Sebagai orang tua, kita sibuk memasukkan anak-anak kita, menyekolahkan putra-putri kita di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah-sekolah yang favorit, yang lupa mendidik agama kepada Allah. Ya, bagi mereka yang disekolahkan di sekolah-sekolah agama di bawah lembaga Kementerian Agama, ada tambahan pelajaran khusus agama yang lebih dibanding dengan pelajaran agama yang di bawah lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Pendidikan. Padahal dalam Islam yang namanya Muslim wajib belajar agama, wajib. Kalau kita sejak kecil sudah menanamkan nilai-nilai agama pada putra-putri kita, maka insya Allah kita akan tumbuh cinta dengan agama yang ibadah Allah.
Namun kalau kita cuek masa bodoh, ya ramai anak-anak di majelis, di pengajian, di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Namun ketika mereka sudah berumur kelas 5, kelas 6, biasanya sudah sibuk dengan les, bimbel, privat. Untuk apa? Untuk urusan pelajaran sekolah. Akhirnya pelajaran agamanya, ngajinya ditinggalkan. Urusan dunia lebih utama ketimbang urusan akhirat, ibadah Allah. Ini fakta. Bahkan ada yang sejak kecil orang tuanya tidak pernah mengajarkan bagaimana cara sholat, baca Quran, dan ilmu-ilmu kewajiban lainnya ibadah Allah, sehingga dia tumbuh jauh dari agama, tidak peduli dengan agama, akhirnya yang dekat dengan dunia. Padahal ketika kita menyibukkan diri kita untuk urusan akhirat, Allah akan mudahkan, Allah akan bantu, Allah akan gampangkan. Kita mau menuntut ilmu agama mudah. Masjid ada, majelis taklim. Di sekitar kita kalau mau dihitung begitu banyak ibadah Allah, tidak sulit, kita tidak repot, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Tapi kalau kita mengeluarkan anak, begitu mahal biaya yang mesti kita keluarkan ibadah Allah. Padahal kalau untuk urusan dunia, Al-Imam Al-Haddad menjelaskan dalam kitabnya bahwa orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya sedikit. Itu pun dengan usaha yang sangat maksimal, dengan menguras keringat, pergi pagi pulang malam, banting tulang ibadah Allah. Kenapa? Karena rezekinya telah ditangkan oleh Allah. Sementara urusan akhirat begitu Allah mudahkan, namun sayang orang banyak melupakan. Coba kalau majelis ilmu, majelis taklim, jamaahnya banyak seperti ini, subhanallah. Namun sayang, padahal orang yang menuntut ilmu sama dia sedang meniti jalan ke surga. Padahal orang yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis ta'lim, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Selangkah kaki kita menuju majelis ilmu, selangkah kaki kita menuju surga. Bahkan ibadah Allah dijelaskan dalam hadis, orang yang hadir di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, dan lebih baik daripada kita menjenguk orang yang sakit 1000 orang, dan lebih baik daripada kita menyolatkan 1000 jenazah. Subhanallah. Sampai-sampai ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ulama menafsirkan, ya, orang-orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi derajat hanya Allah berikan bagi mereka yang berilmu. Sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan, membedakan antara orang yang ahli ibadah, orang yang banyak beribadah tapi lalai dalam menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, fadlul alim ala al-abid kafadli ala adna rajul min ashabi. Keutamaan orang yang alim daripada ahli ibadah, orang yang banyak ibadah tapi lalai dalam menuntut ilmu, seperti
seperti keutamaanku bila dibanding dengan sahabat-sahabatku yang derajatnya paling rendah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kafadlil qamar 'ala kawakib. Keutamaan orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang menuntut ilmu lebih baik daripada ahli ibadah seperti terangnya bulan purnama bila dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang. Ibadah Allah, yang menjauhkan kita dari Allah adalah kebodohan. Bahkan Imam Al-Haddad menjelaskan bahwa kebodohan merupakan sumber dari segala keburukan dan kejahatan, sehingga orang kalau sudah bodoh maka dia nggak tahu, maka dia nggak tahu mana halal, mana haram, mana yang wajib, mana yang tidak. Orang kalau bodoh ini terjam ibarat tengah malam, tidak ada cahaya yang meneranginya, dia jalan meraba-raba. Dia nggak tahu di depannya ada jurang, dia nggak tahu di depannya ada kendaraan yang akan menabraknya. Tapi orang yang berilmu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, sehingga dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana lubang, mana jalan, mana yang bahaya, mana yang manfaat. Setiap ucapannya ilmu, setiap tindakannya ilmu, setiap sikapnya ilmu. Semuanya baik ucapan, tindakan, sikap, semuanya berdasarkan ilmu. Karena ilmu merupakan warisan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Ulama jamak dari alim, orang yang punya ilmu. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wa dirhaman wa innama warasatul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Makanya ibadah Allah, ayo minimal kalau kita tidak menjadi ulama, pelajari ilmu yang wajib buat diri kita. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu. Kita tidak mengerti hukum halal haram, padahal itu wajib ibadah Allah. Inilah yang menyebabkan negeri kita semakin lama bukan semakin maju, tapi semakin dijajah. Dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh ekonomi, dengan kemiskinan, dijajah oleh mereka-mereka para oligarki. Seandainya orang-orang Muslim Indonesia yang mayoritas ini mau belajar, mau mendengarkan ulama-ulama yang istiqomah, niscaya insya Allah negeri ini akan berkah, akan aman ibadah Allah. Oleh karena ibadah Allah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang dilandasi dengan ilmu, bukan ibadah sekadar ikut-ikutan, supaya kita bisa betul-betul paham dan mengerti apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Semua berlandaskan ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berilmu, atau minimal cinta dengan orang yang ilmu, atau kita senang duduk di majelis ilmu, atau kita senang mendengar ilmu. Tapi coba-coba jangan yang kelima, benci. Kun aliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Mudah-mudahan ibadah Allah ini menjadi kejutan buat kita, sehingga kita lebih mementingkan ilmu, hadir di majelis ilmu. Jangan dunia terus diurusin, padahal telah dikadar, ditakdirkan, dijatah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau banting tulang dari mana kalau Allah sudah takdirkan segitu? Ya, betul. Kita mengejar dunia seakan-akan hidup selamanya. Tapi ingat,
mempelajari akhirat, ibadah kepada Allah. Selama kita mau mati besok, apa bekal yang kita sudah siapkan untuk menghadap Allah? Apakah harta yang kita kejar? Bahkan kita gak kenal halal haram. Inilah yang menyebabkan akhirnya kita jauh dari Allah. Harta yang kita makan bisa ada harta yang haram atau minimal syubhat. Sehingga ketika itu kita makan, kita kasih anak istri kita, istri jadi durhaka, anak jadi durhaka, sulit jaga ibadah, sulit jaga kebaikan karena dosa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu